Assalamualaikum. Oke, hari ini Nini sedang dipenuhi niat untuk bikin video. Terus aku kasih cerita sedikit. Dulu kan aku tinggalnya di rumah orang tua waktu di Sidoarjo. Nah, di rumah orang tua 30 tahun aku tinggal di rumah orang tua. Terus pasti semua yang sudah menikah, hampir semua sudah menikah pasti pengen kan punya rumah sendiri. Nah, dulu aku juga pengen banget punya rumah sendiri, meskipun kecil, meskipun gimana caranya lah, pokoknya pengen punya rumah sendiri kan. Terus cuman dulu kan kendalanya rumah udah pada mahal-mahal. Gimana kalau di Sidoarjo kayaknya susah dapat rumah murah gitu, karena Sidoarjo tempat rumah orang tuaku dulu itu lokasinya sudah termasuk yang mahal gitu harganya. Terus nggak tahu kenapa ini suami dimutasi, kantornya dipindah di Gresik, di kota Gresik. Jadinya lumayan jauh kan ya dari Sidoarjo ke Gresik. Dia PP awalnya, terus dia juga sempat ngekos di Gresik karena kayaknya capek banget kalau Gresik Sidoarjo. Kalau jaraknya itu sebenarnya nggak begitu panjang ya, cuman macetnya tuh yang bikin capek. Jadi kayaknya capek di jalan daripada waktu kerjanya gitu. Terus pengennya kan cari rumah di Gresik juga, pengennya punya rumah sendiri di Gresik juga ya, tapi memang sudah mahal semua cuy. Kenapa aku bilangnya mahal ya, karena gaji suami nggak cukup kalau buat beli rumah. Nyicil pun itu masih keberatan sama gajinya dibanding gajinya gitulah. Nah kan pengennya kita nggak kredit rumah itu susah banget. Jadi kalau buat kalian, buat temen-temen yang berniat beli rumah, diusahakan jangan kredit lah, karena berat banget kredit itu. Ada soalnya temen yang kredit rumahnya perasaan juga kecil kan, tipe yang 36 apa ya, itu per bulannya kan. Kalau kredit rumah yang biasanya itu, yang KPR yang biasanya itu kan bunganya menyesuaikan, kayak 5 tahun pertama nih bayarnya tetap segitu, contoh 3 juta selama 5 tahun dia bayar 3 juta kan. Nanti setelah 5 tahun naik itu bunganya kan, jadi kayak enggak deh kalau kredit gitu. Bismillah, akhirnya kita niatkan cari rumah yang bisa kita bayar cash. Waktu itu di Gresik itu ada rumah lama gitu, rumah dijual gitu. Itu masih harganya masih 200 lebih kan, nanti belum renovnya juga. Cuman 200 pun itu kan aku niatnya mau jual mobil. Waktu itu sudah punya mobil, karena niatnya mau jual mobil, jadi kayak biar cash lah, nanti kurang-kurangnya sedikit aja gitu. Ternyata memang mungkin belum jodoh, jadinya dia nggak mau nunggu, maunya cepet langsung cash utuh. Udah akhirnya nggak jadi kan diambil rumah di Gresik itu.
Terus sekarang terus setelah itu nggak tahu dari mana lama-lama dapat edaran rumah itu, edaran rumah subsidi. Jadi akhirnya menemukan rumah subsidi. Kan jarang ada, dulu itu jarang ada rumah subsidi. Kayak pas waktu ada ready nih rumah subsidi, itu jaraknya cuma sebentar langsung habis gitu kan. Apalagi Sidoarjo kayaknya ada rumah subsidi tapi ke pelosok banget, kayak daerah-daerah Wonoayu, daerah yang pelosok gitu, lebih pelosok daripada rumahku dulu kan di daerah Aloha, di deket Juanda, deket Bungurasi, buat teman-teman yang tahu aja. Terus ini kok nemu rumah subsidi baru, belum berdiri ya perumahannya, jadi masih tanah aja gitu rumah subsidi, tapi jauh juga sih, tapi nggak di Gresik, tapi malah di Lamongan. Untungnya itu di Lamongan kotanya ya, bukan Lamongan yang masih masuk gitu kan. Jadi kebetulan perumahan subsidinya ini lokasinya di Lamongan kota, deket sama alun-alun, 3 kilo kalau dari alun-alun Lamongannya. Nah mungkin ini jalannya memang terus dimudahkan, dilancarkan. Beneran kecil banget ternyata rumah subsidi itu ya. Jadi waktu sudah dibangun, sudah berdiri nih, itu kecil banget. Aku baru masuk udah keluar. Terus yaudahlah nggak apa-apa kan, kita cuman bertiga, aku, suami sama anak yang masih kecil. Jadi pikirku nggak apa-apa lah, paling nggak kesampean nih, pengen punya rumah sendiri gitu, nggak ikut orang tua terus, nggak di rumah orang tua terus gitu kan. Terus kebetulan juga yang rumah subsidi di Lamongan ini deket sama rumah suami juga Lamongan, cuman dia lebih masuk paling 20 menit lah kalau dari alun-alun ke rumah mertua gitu. Jadinya yaudah diambilkan rumah subsidi ini. Ukurannya kalian tahu, 6 kali 10 meter aja. Coba dibayangkan, 6 depannya 6 nih, 6 meter, terus ke belakang 10, satu kotak udah. Ini yang sekarang ini aku sudah tinggal di rumah subsidi itu di Lamongan kota. Ya seneng karena murah, rumah subsidi kan murah banget, kalau mau dicicil pun bisa. Itu bunganya itu cicilannya kan flat ya, nggak naik kayak tadi yang aku cerita. Ada temanku itu yang 5 tahun tetep nih cicilannya 3 juta, terus nanti setelah 5 tahun naik kan, kita nggak tahu naiknya berapa, tergantung suku bunganya. Kalau subsidi kan enggak, dia flat sampai lunas itu 15 atau 20 tahun gitu lunasnya kalau mau dicicil. Alhamdulillahnya aku sama suami kan jual mobil, jadi bisa lunas, bisa cash belinya. Dulu awalnya DP juga sebenarnya penuh, waktu itu sudah penuh rumah subsidi ini yang di Lamongan kota ini. Cuma ada beberapa rumah yang nggak lolos gitu, jadi kalau nggak lolos kan dia nggak jadi nih dikasihkan ke orang lain. Nah dapat yang itu, dan dapat lokasinya, posisi rumahnya itu yang pinggiran, alhamdulillah. Jadi kayak pinggir jalan, nanti aku tunjukin ya. Terus tadi sampai mana sih rumah subsidinya? Oh iya, aku jual mobil biar bisa bayar cash. Awalnya DP dulu, karena pertama dicicil aja kali ya, toh sedikit cicilannya cuma 1 juta gitu, 1 jutaan gitu. Tapi karena ternyata jual mobil langsung laku, oh ya udah langsung cash lah akhirnya.
gitu. Jadi nggak ada tanggungan cicilan rumah, alhamdulillahnya. Tapi ya itu, jadi nggak punya mobil. Balik lagi naik motor kayak zaman belum punya anak kan, soalnya beli mobil kan sejak punya anak nih, kasihan anaknya nanti naik motor, akhirnya kan beli mobil dulu. Rezekinya anak ya, dapat mobil, terus sekarang harus dijual. Maaf ya Le, harus dijual mobilnya buat bayar cash rumah. Sebenarnya sih nggak apa-apa, nanti kan juga bisa beli lagi gitu pikirnya waktu itu. Jadi aku 2019 apa ya, oh iya 2019 September apa Oktober gitu jual mobil kan laku, terus beli rumah itu. Rencananya kan 2020 awal nih, tahun baru itu pindahan. Ternyata ada banyak hal gitu, ada banyak pertimbangan, belum bisa pindah. Terus direnov kan waktu itu subsidi itu dia cuma berdiri nih. Bagian dapur itu masih tanah kosong, cuma dikasih tanah kosong gitu aja, nggak dibangun kalau di dapurnya, kalau rumah subsidi ya. Dan kebetulan rumah subsidiku yang ini itu 1 kamar aja, bukan 2 kamar, 1 kamar. Jadi ya kecil banget. Nanti aku tunjukin. Terus bangun dapur sama renov, ngecat segala macem, nyicil lah pokoknya, nyicil banget itu sampai akhirnya bisa pindah bulan Oktober 2020. Jadi 1 tahun setelah beli rumahnya ini, baru aku pindahan akhir Oktober 2020. Akhirnya punya rumah baru gitu teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa kalau pengen beli rumah nih, ini informasi aja ya, ini menurut aku yang pengen beli rumah tapi nggak berani ini KPR yang harganya itu per bulannya 3 jutaan gitu, nggak berani banget. Mending kalian cari rumah subsidi. Sekarang kayaknya banyak kok bermunculan rumah subsidi. Ya memang sih lokasinya kebanyakan di pelosok-pelosok, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Sekarang mungkin masih terlihat ya ampun pelosok banget, terus kecil banget, tapi nanti itu kan rumah ya, investasi bisa juga. Nanti bisa seiring berjalan waktu kan berkembang nih, yang tadinya pelosok banget jadi enggak, jadi rame. Terus yang tadinya kecil nanti bisa ditingkat atau kalau ada tanah kosong sebelah bisa dibeli juga, dicicil kan lumayan gitu. Jadi aku mendingan kalau aku pribadi, dengan gaji yang nggak banyak, dengan gaji yang cukup, mending cari rumah yang subsidi. Nggak apa-apa sekarang jual dulu mobilnya, jual dulu sepedanya, ada sepeda 1 aja udah alhamdulillah gitu. Yang penting punya rumah dulu, untuk masa depan kan, rumah gitu. Kenapa aku nggak beli tanah ya? Karena pikirku beli tanah nih, ujung-ujungnya kan dibangun rumah, dan itu kayaknya kayak nggak praktis kalau aku sih. Kayaknya nggak praktis gitu. Aku mending beli langsung rumah dan tanahnya, bukan tanah aja gitu. Karena kan tujuan aku sama suami kan punya rumah baru, rumah kecil pun tidak apa-apa asalkan rumah sendiri gitu. Next untuk video selanjutnya, nanti kalau banyak yang komen nanti aku tunjukin kayak apa sih rumah subsidi itu, seberapa kecilnya sih rumah subsidi itu gitu.
komen ya, komen, subscribe boleh dong, subscribe, komen, ayo di komen mau tunjukin bagian apa dulu nih, dapur ke kamar mandi atau kamar tidur gitu ya. Oke, terima kasih sudah mau tonton video pertama aku. Sebenarnya ini bukan pertama kali banget sih aku di YouTube bikin video, cuman sebelumnya aku belum pernah ngomong kayak gini, belum pernah langsung ngomong hadap kamera gini. Aduh, aku sebelumnya nggak pede, mager lah gimana gitu, nggak tahu ini kenapa kok tiba-tiba pengen. Oke, ditunggu ya komennya. Terima kasih.